ngobrol orang ini, kita tahu sih seperti itu. Minimal alhamdulillah, wa bismillah. Bagusnya sempurnakan alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembicaraannya Allah ridhoi. Setan nangis maka senyum. Ya, ini adalah budaya santri, budaya orang-orang saleh yang belajarnya pengen ketemu Allah. Tidak lupa baca itu, dia memulai pembicaraan, ngobrol berdua, musyawarah RT, wajib baca ini. Ya, sehingga Nabi bersabda, ya, siapa yang mulai sesuatu tapi nggak diawali dengan Bismillah, la yabda'u fi Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Mana jadi? Hadis dulu yang ini, MDI. Siapa yang mengawali sebuah perbuatan, perkumpulan ngobrol, berpikir, karena tidak pakai Bismillah, Allah tolak semuanya. Allah putus dari rahmatnya. Ya, la yabda'u fi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pasti atau Allah putus dari rahmatnya. Dan apa isinya? Kullu amri Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Jaga ingat. Ya. Pada itu ngobrol sama anak, ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, ngobrol sama siapapun, teman diskusi kita, teman ngobrol kita baca itu. Atau Rasulullah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib. Kalau nggak mau, terus sudah namanya. Kalau tidak mau, berbicara sia-sia. Bahkan berbicara menjadi pembicaraan yang menaruh domba, menghasut ibadah sebagainya. Sudah musyawarah, sudah tahlil, kajian, sudah diskusi, maka kata Rasulullah tutup dengan mengucapkan bacaan kafaratul majelis. Itu ngobrol ya tadi. Apa dia sudah subhanallah. Ya, baca doa kafaratul majelis. Semoga kajian kita ini dengan sederhana dan bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, yakni nikmat Al-Quran, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjamaah, ya, berjamaah, suka dengan persatuan dan mau perpecahan, dan nikmat hidayah, hidayah untuk terus berbuat baik apapun dimanapun, amal soleh apapun dimanapun, tidak pernah bosan beramal soleh pada siapapun yang Allah perintahkan. Dan alhamdulillah kita semua saat ini masih mendapatkan iman sedang. Iman sedang dan iman yang kita tidak minta dalam doa kita, tapi Allah langsung kasih. Kita nggak minta dalam doa kita, jarang yang minta. Kalau besar pun jarang, maksud saya apalagi baru lama Ustaz kampung. Tapi Allah berikan nikmat sedang itu nikmat air, nikmat oksigen. Nah, dalam Allah ulama dia Allah jemaah berikan pakai oksigen yang bersih ya Allah. Ada benar di diri saya. Ulama sedunia, ya Allah berikan kami nikmat oksigen, berikan kami nikmat udara yang segar, berikan kami nikmat air. Jarang
manusia. Kalau angkat oksigen, kalau belah langit keluar oksigen semua, maka kita semuanya mati. Nikmat udara 10 menit ditahan mati. Nikmat air, nikmat api, Allah berikan kami api pada hari ini yang nggak ada dari itu. Maksud saya, tapi ketahuilah saudara sekalian, anak-anak sekalian, para santri, itu kan nikmat sedang, tak ternilai, tak terhargai nikmat oksigen. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua masih mendapatkan nikmat kecil, nikmat yang di sisi Allah itu tak berharga. Nikmat kecil, apa nikmat kecil itu? Duit bermiliar-miliar, nikmat kecil. Bertriliun-triliun, nikmat kecil. Rumah mewah, mobil canggih, tetangga yang banyak, ribuan orang tetangganya, nikmat kecil semuanya. Anak, beranak, anak cucu nikmat kecil, istri nikmat kecil, suami nikmat kecil. Kenapa nikmat kecil? Karena semuanya bakal jadi bangkai semuanya. Nikmat kecil itu bakal jadi bangkai, jadi sampah suatu hari nanti. Sekarang mobil Innova bagus, puas, senang-senangin orang, kecil tuh. Tak 100 tahun lagi nyium kali jadi akal dia. Karena itu saudara sekalian, kita syukuri semua nikmat Allah, aku syukuri nikmat suami, aku syukuri nikmat istri, aku syukuri nikmat anak cucu ya Allah, aku syukuri nikmat rumah walaupun kontrak, walaupun diterusin pindah lagi, yang penting punya rumah ya Allah, bisa ibadah, bisa menutup aurat dari pandangan kesadaran orang-orang lewat, walaupun kontrak. Alhamdulillah ya Allah. Maka Allah siapa yang pandai bersyukur, pasti Allah akan makhluk itu hamba itu Allah akan sayangi, cintai, dan Allah kenalkan kepada semua malaikat yang heran di langit mulai kenal dia. Wahai malaikat yang berpindah-pindah orang, ini hambaku yang saleh, kenapa pandai bersyukur, punya anak atau sakit-sakitan tetap disayang, punya suami walaupun ada dekil, ya rada sulit mungkin suaminya, tetap masih disyukurin. Punya istri walaupun tukang ngambek, tukang ngomel, tukang munceh, tapi masih sholat 5 waktu, masih berhijab, walaupun kebutuhan mungkin palanya, ya udah disyukurin, dinikmatin. Maka jadi bangkit semuanya, maka mati. Ya, artis Hollywood yang wangi, yang pinjol, glowing, mati jadi bangkit. Ya, di dunia ini apa sih? Semuanya bau, cuma tutupin baunya. Semuanya bakal jadi seserem, jadi bangkit. Kalau tutupin dulu, kita sedang menuju sama Allah. Mana yang bersyukur di antara kalian, kata Allah, memberikan nikmat yang ada yang lebih, ada yang kurang, ya, ada yang cukup. Aku pengen lihat kata Allah mana yang bersyukur dan mana yang bersabar. Maka surga untukmu, wahai hamba yang bersabar dan bersyukur. Syukuri lalu sabarin. Syukuri lalu sabarin. Kalau nggak kamu bersabar bersyukur, tidak cuma ngambek, kecewa, galau, ketakutan, sedih dulu tiap hari. Kata Allah, mereka untukmu, wahai hambaku. Engkau telah memberikan nikmat besar, kau menjadi orang yang paling sedih. Tak pantas kata Allah. Nikmat Islam udah punya, nikmat iman punya, nikmat hidayah berhijab, hidayah ta'lim, hidayah ya untuk mencintai kebaikan udah dikasih sama Allah. Nikmat Quran udah dikasih, nikmat beramal udah. Masih suka ngomongkan juga. Ini manusia berlaknat kata Allah. Aku berikan nikmat besar, gak bersyukur. Diberikan nikmat sedang, oksigen yang banyak, api, air, tanah, gak bersyukur juga. Jadi apa kata Allah? Maka aku berikan inna azabi dan jadi siapa untuk kalian semua yang Islam yang bersyukur, azab yang pedih sekarang atau nanti aku azab kalian. Para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para wali santri, abi umi, ayah bunda yang terlibat hari ini menghadiri undangan kami bertepatan dengan hari wisuda adik kami
kelas 1 sampai 6. Wisudanya cukup mewah, buat kami mewah, buat orang lain mah cecek. Tenda, mewah, ya Pak, kursi pesta, ada hiasan-hiasan lumayan ya. Karena sebenarnya masalah ya, wisudanya mungkin lebih meriah. Tapi hari ini akan menuju, mohon maaf dengan segala kondisi dan pertimbangan, wisudanya tidak pakai tenda, ya, tidak pakai prasmanan seperti biasa, mungkinnya ada di mana gitu ya. Tapi hari ini pulangan santri dengan perasaan ini, tahun ini, angkatan 7 ini hanya sederhana seperti ini. Semuanya diundang ya, jauh-jauh berkorbanan, kepamijahan semuanya, hidup di villa yang dingin ya Pak? Murah, dingin. Orang dingin bisa bayar tempat apa lagi Pak? 20.000 tempat 20.000 orang dingin. Ibu dingin nggak Bu? Cukup ini dingin ya? Ya alhamdulillah. Jadi kalau masa kedinginan harus dingin, kita mohon maaf ya, kita mohon maaf banget. Biasanya anak-anak di sekitar ya, anak nggak pakai nginep, nggak pakai pengorbanan yang banyak. Tapi di sini, masya Allahnya anak 7 nih, ada apa nggak tahu nih, anak 7 ya, yang lulus sekarang nih, ya, dipuji orang tuanya untuk datang. Biayanya lebih, waktunya lebih, pakai nginep lagi. Padahal kesibukannya luar biasa, yang saya tahu yang punya usaha, yang kerja, ya, saya tahu. Tapi mau dari mimbar ini, dari majelis ini, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai dari Bapak Ibu sekalian yang maafin saya Bapak Ibu ya, maafin, ya, karena tidak seperti biasanya para kanan sudah direbut ya, melepas santri kami. Semoga dengan maaf Bapak Ibu sekalian yang kami susahkan, tempat ini datang kembali mendapatkan ukuran dari Allah bahwa kami di sini semua biasa. Dan tetap Allah ridhoi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Subhanallah. Acara tetap sih dibikin supaya melihat. Mungkin dari panitia muda, panitia yang sekarang orang 7 ingin punya lebih kesan-kesan lagi. Ya, ini seperti ini. Ada keterbatasan, ada kekurangan, dan ada pengen kesan lebih. Ya juga kita warisan ini juga masih ini. Mudah-mudahan sekarang kita dalam kondisi sehat, tapi insya Allah segala masalah pemulihan. Mohon doanya. Ya biasanya kalau sampai 2 minggu biasanya, tapi sebelumnya enggak. Ya selanjutnya selamat datang lagi, minta maaf atas segala perjuangan Bapak lakukan sebelum lolos. Baik Bapak Ibu ya, baik ya Allah alasannya atas perjuangannya yang ada di tempat ini ya, kami yang tidak segalanya. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak sekalian ada yang terjebati. Nanti saya tanya ya, kamu jawab ya, terjebati ya. Santriwan. Apakah semua manusia di dunia, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang bertakwa, semuanya pasti dapat musibah? Pasti dapat musibah? Pasti. Yakin? Berapa persen? 100%. Yakin banget.
ngomong seperti itu kalian menjawabnya. Semua orang kafir, semua orang munafik, semua orang musyrik, semua orang beriman, semua orang bertakwa pasti wajib dapat musibah. Surat berapa Bani? Al-Baqarah 155. Silakan baca bersama-sama. Mulai. Jadi semua manusia sebenarnya tersebut harus siap-siap dapat musibah, diberikan musibah, diberikan kerugian, diberikan kesakitan, diberikan penghinaan, dihina, ya, dijatuhkan, ya, diacak-acak usaha, diacak-acak hal menjadi kehormatan, itu semuanya adalah musibah. Itu jelas itu pasti kalau kita demi Allah pasti akan memberikan musibah pada semua manusia. Ya, dengan ketakutan, dengan rasa takut, ketakutan yang luar biasa. Ada ketakutan, minal khauf wal ju', kelaparan. Punya duit banyak, nggak bisa makan. Punya emas berkilo-kilo, nggak bisa minum. Pasti akan datang masa-masa seperti itu. Kelaparan, mau sakit deh, duit banyak, sakit nggak bisa makan. 30 tahun yang lalu saya sakit tipes, 2 minggu 17 kilo hilang. 17 kilo berat badan saya hilang, langsung jadi melangsing. Allahu Akbar. Duit ada buat beli sate padang ada, tapi duit makan sedikit muntah, bos. Mau beli rendang, baru makan dikit muntah. Itulah kata Allah, aku akan pasti uji kalian suatu masa, semua manusia dari golongan apapun, keadaan apapun, agama apapun, suku, bangsa, negara manapun, aku akan pasti berikan itu. Namanya bukan ujian, tapi musibah. Bukan ujian, tapi namanya musibah. Dengan ketakutan, kelaparan, nafsi minal amwal, kekurangan harta, ya, mau beli apa nggak bisa, mau makan apa nggak bisa. Kalau tadi kelaparan, menyebutkan yang bisa makan. Kalau ini emang kekurangan harta, mau bayar kontrakan nggak bisa, diusir. Mau bayar listrik udah bunyi nggak bisa, agak balapan semalaman. Utang soalnya besok utang sini, kekurangan harta. Anak sakit bingung ke dokter, mengurut juga bingung, kekurangan harta. Sementara besok bayar santri nggak punya duit, gimana nih? Lagi muter-muter, dapat kekurangan harta. Dan terakhir kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa berarti apa? Kekurangan jiwa apa? Rasa disakitin perasaannya, disakitin
izin kehormatannya. Ya, ada rasa-rasa apalah ya membuat hati ini menjadi begitu sedih, jadi begitu sedih, jadi kerugian di dalam hati ini, merasa rugi, merasa tersakiti, merasa terzalimi dan sebagainya. Itu yang buat nasi melakukan Allah Subhanahu. Jadi buah-buahan, orang jiwa, orang buah-buahan. Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang musyrik, semua musibah adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab. Orang munafik dikasih musibah, itu azab Allah. Buktinya apa? Dia akan stres. Orang munafik. Orang kafir sama. Orang musyrik sama. Orang musibah stres. Galau, bingung, kecewa, maka orang yang kecewa, kemudian kecewa. Iya, jangan sampai kecewa, jangan. Allah udah atur semuanya. Langit, bumi, berputarnya, pergantian malam dan siang, pergantian bulan dan bintang itu sudah Allah atur. Hidup kita pun sudah diatur. Oh, kapan kamu gembira, kapan kamu kecewa, kapan kamu gembira, kapan kamu dapat musibah, kapan dapat kenikmatan, kapan dapat musibah. Dan kita orang-orang munafik gitu tuh, munafik, musyrik kafir sama. Setiap dapat musibah, dia pasti Allah azab, namanya azab. Buktinya apa di azab Allah? Dia sering sedih nggak habis-habisnya. Terus sakit hati nggak ada habis-habisnya, kecewa nggak ada habis-habisnya, galau nggak ada habis-habisnya, nggak bisa move on, nggak bisa bangkit, nggak bisa. Orang munafik ini, musyrik, ya, dia akan galau, dia akan stres, ujung-ujungnya baik itu dianggap zero. Udah sama tinggal anakku, tinggal apalah misalnya, udah goodbye dunia, hidup usah lewat nanti itu kejadian. Ya, tali bertimuran, ketika apa baju mau kita lehernya dia, tinggal siapa yang meninggal dia, menjadi saya, nanti itu. Ayo bagi kita saudara sekalian, kebahagiaan rahmat Allah, para santri dan santriwati, dia musibah bagi kita adalah apa? Ujian. Setiap musibah yang datang kepada kita, bagi orang-orang yang merasa beriman, mengaku Rasulullah, pencinta sejati Allah Subhanahu wa taala, semua musibah ada ujian disambut dengan penuh senyum. Ujian, dia senyumin aja. Rasa bulan kemarin masih ada sisa 5 juta, tapi bulan sekarang jadi utang 3 juta ya. Berubah. Kemarin punya duit lebih 5 juta, masih usaha kerja. Sekarang masih utang 3 juta. Bulan berikutnya utang lagi 4 juta. Begini hidupnya. Ini masalah duit. Terus sahabat-sahabatan, kemarin dia sama saya begitu enak, begitu lembut, begitu sayang, sahabat saya sekarang kok jutek, bukannya asem, gak menegur, bisa lagi muka, ya Allah, ya Rabbi. Sudah, jangan kita balas keburukan mereka dengan keburukan yang sama. Kita pernah orang beriman seperti itu. Kalau orang beriman dia atur sama Quran, dia atur sama hadis untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas keburukan orang, balas kedengkian orang, balas maki-makian orang dengan kebaikan. Kebalikannya, ya. Ini yang mesti kita kuasai. Makanya orang-orang beriman di dalam musibah bukannya masalah, dapat musibah bukan masalah, ada ujian. Maka hidupnya tetap tenang dan bahagia. Tenang dan bahagia. Kenapa? Bisa menyikapinya kayak ujian, disikapi dengan sabar dan syukur, dia tetap tenang dan bahagia. Rasulullah adalah orang yang paling
disikapi dengan sabar, syukur, dan tawakal. Ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Kalau orang nggak punya sifat ikhlas, sabar, syukur, tawakal, pasti hidup sengsara, menderita, ya, selalu sedih, selalu murung, susah tersenyum, banyak ngomel dulu, sibuk pendek, emosional, ya, pokoknya berantem aja, konflik aja sama siapa aja, sama suami konflik, sama istri konflik, sama anak konflik, sama tetangga konflik. Hati-hati, harus kita ikhlas, sabar, syukur, tawakal. Kita punya hak bahagia. Dunia cuma sebentar, semuanya bakal jadi bangkai, semuanya bakal rusak di dalam dunia ini. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, silakan pada simpulkan apa tadi yang sampaikan. Hubungkan antara musibah, masalah, ujian, sabar syukur, tenang dan bahagia. Ya, tenang dan bahagia. Ini kuncinya, tenang dan bahagia. Kita berhak bahagia. Kita berhak tenang. Maka di ayat yang saya sampaikan tadi lama, alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Orang beriman gak akan geser ketenangannya, walaupun di luar, walaupun di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, walaupun di dalam penjara maupun di luar penjara, walaupun punya tabungan banyak di mana, di tempat penyimpanan uang, ya, bank syariah atau apapun, maupun dia banyak tagihan di warung-warung rumah, banyak tagihan di mana-mana, dia tetap berusaha tenang. Karena tetap tidak haram, tetap tenang dan berhak bahagia. Karena ada kuncinya. Silakan Bapak Ibu dengarkan anak kita menyimpulkan materi ini. Tulis saya ngajar tulis. Saya ngomong ini, pahim tuh, pahimnya tulis, kita nulis. Ya, semua Bapak apa saja Bapak. Ya, Bapak tauhid, Bapak akidah, Bapak akhlak, Bapak ibadah, yang saya ngomongin langsung tulis ke mereka. Maka nanti Ibu Bapak dicek di rumahnya tulisan mereka. Tulisan mereka, semua pelajaran yang kami ajarkan yang mereka tangkap biar nanti di rumah tinggal teliti, ya maka tidak apa yang sudah mereka pahami. Ya, baik, coba dari siapa? Siapa atau Pak Azura dulu? Silakan. Siapa? Oh, Azura. Dengan suara pantang sehingga Bapak Ibu bisa mendengar, Ayah bisa mendengar, Ibu bisa mendengar, Abi dan Putri bisa mendengar. Silakan. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah. Ini yang lebih ya. Ini lihat dari tadi sorry. Bapak Ibu perhatikan, ini anak-anaknya jumlahnya seperti apa, nantinya di rumah pengembangan dan pembuktiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah adalah suatu kepastian semua manusia. Musibah terbagi menjadi tiga, yakni musibah berupa ujian, musibah yang datang pada orang-orang beriman dan bertakwa. Yang kedua, musibah berupa peringatan, musibah yang datang kepada orang-orang yang imannya naik turun, tapi lebih banyak turunnya. Musibah yang ketiga, musibah berupa azab, musibah yang datang kepada musibah ini datang kepada orang kafir, munafik, dan yang lainnya. Bagi orang-orang beriman, mereka menghadapi musibah dengan rasa syukur, sabar, tawakal, dan ikhlas. Yang dengan itu, ketika mereka mendapat musibah, mereka tetap tenang, damai, tentram hidupnya, dan tidak pernah ada rasa kecewa, sedih. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, ketika mereka menghadapi musibah, mereka tidak dengan rasa tawakal, ikhlas, sabar, dan syukur, yang menyebabkan mereka langsung stres, dilema, depresi, dan akhirnya bunuh diri. Gitu aja. Alhamdulillah. Itu yang mesti kita rawat baik-baik, pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Allah yang terkait dengan hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang beriman dan bertakwa nggak pengen kena musibah, berarti dia akan batal iman Islamnya, karena hukumnya wajib. Yang namanya musibah itu wajib. Jangan seperti orang-orang yang bodoh. Kenapa aku sholat kok tetap miskin? Kenapa aku sholat kok nggak datang? Dia punya bodoh begini. Kenapa udah punya hafalan Quran yang banyak, kerja susah banget, nyampe susah. Tapi itu orang Cina, orang Batak, orang Kristen, Hindu, Buddha, tokonya banyak, duitnya banyak, ganteng-ganteng lagi, tapi kita. Nah, ini namanya orang bodoh, orang jahil. Kenapa kita? Walaupun kita rata-rata kecil, kurang menarik mungkin fisik kita, duitnya juga pas-pasan, bahkan utang rata-rata ada gitu ya. Tapi yakin, itu adalah nikmat kecil yang Allah sudah berikan, nikmat besar. Kenapa kita jadi kecewa dengan Allah, menggugat Allah, tapi menghakimi Allah? Ya Allah, kenapa aku sudah takut dialogkan, rasa sudah berjamaah, rajin sholat buat tetap begini, belangsak ya Allah. Kenapa ya Allah gak cek-cek itu, kok cip-cip, dagangannya habis kan? Punya toko satu tambah jadi 3. Kenapa ya Allah? Kenapa? Kita bilang kenapa? Tadi kita menggugat Allah, gak yakin bahwa Allah punya aturan Allah itu bagus buat kita orang-orang yang merasa beriman, merasa umat Rasulullah, merasa sebagai hamba-hamba Allah. Apalagi sampai menggugat menghakimi Allah dengan sayang saja. Udah berikan sapi, udah orang enggak, udah pasang jenggot, tak ada awal yang dimampinan aku. Allah nggak sayang memang. Allah dengan cinta aku,
jenggotnya dibuka jilbabnya. Alhamdulillah, ini sudah menghakimi Allah, bukan menggugat lagi. Sudah jadi ikhwan kan, ikhwan 19 tahun, masih tetap laksa hidupnya. Kan berarti Allah sayang. Pertama evaluasi diri, kenapa jadi ikhwan, kenapa ngerti syariat Islam, kenapa cinta Islam, cinta Quran, siap mati bela Allah dan Rasul, siap mati bela Islam. Tapi hidupnya laksa, evaluasi. Kalau semuanya sudah benar, kerjanya benar, kerja ikhlas, kerja keras, kerja benar, kerja ikhlas, kerja keras, kerja benar, masih laksa juga, berarti emang kita urat miskin. Urat miskin, orang apa bilang kita waktu urat miskin. Artinya apa? Siap-siap. Emang di dunia dia dapat ujiannya luar biasa, supaya nanti di akhirat dapat surga yang lebih tinggi lagi derajatnya. Saya pernah cerita sama ibu sekalian, ada kakak beradik teman saya SD, Riko dan Riki. Riko kalau dagang pasti untung, kakaknya si Riko ini. Si Riki dagang rugi dulu. Bapaknya orang kaya, yang toko banyak, kasih toko, kasih barang-barang, isi barang-barang dan apa. Yang ini berkembang, punya harta banyak, yang ini bangkrut. Yang satu saya lihat bersyukur, yang ini bangkrut bersabar. Kata Allah, ya, terima dua-duanya. Yang bersyukur terus, hartanya bertambah dan berbagai kenikmatan. Kenikmatan adalah dengan musibah, adalah kenikmatan bagi orang beriman adalah ujian. Musibah bagi orang beriman adalah ujian. Ujian bagi orang kafir, kenikmatan adalah azab. Musibah adalah azab juga bagi orang kafir. Nah ini hadis Nabi yang keluar, hadis Nabi ajaban li amril mu'min. Ya, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin. Ajaban, ajaib. Sungguh ajaib, sungguh menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Ya, semua keadaannya baik, khair. Allah ridho dengan dia. Hidupnya Allah ridho, sakitnya Allah ridho, matinya Allah ridho. Kenapa? Jika dapat musibah, in asabatum syarra, ya, syakar. Jika dapat kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabatum dharra, jika dapat bahaya musibah, sabar, dia bersabar. Maka orang beriman itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada urusan Bapak Ibu sekalian antara orang yang sholat jadi kaya, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Sholat dengan kaya, sholat dengan sehat, puasa dengan sehat, puasa dengan kaya, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Kaya miskin udah Allah atur dari sana. Nggak ada hubungannya tahfiz Quran jadi orang sukses menjadi banyak, nggak ada hubungannya. Kita, anak-anak kita semuanya santri dari awal pertama ke 7 diajarkan kita menghafal Quran adalah agar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah karena telah diberikan nikmat Quran. Apakah dia sebagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Makin menghafal, makin bersyukur. Makin mungkin, makin bersyukur. Menghafalnya susah, lanjutkan bersyukur. Miskin kaya, Allah udah atur. Kita minta sama Allah, jadi penghafal Quran bisa mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, dan siap membahagiakan orang tua di dunia dan akhirat. Bahagiakan orang tua di dunia dan dengan cara yang kita mampu, yang Allah ridhoi. Karena teman-teman saya yang di kuliah dulu ada yang sukses juga, belajar bahasa Arab yang sukses, yang perusahaan mereka umroh dan sebagainya. Ada yang gaji apa, cuma jadi nungguin waktu. Nanti ibunya dijawab, anak kuliah mulai waktu, nggak ada waktu. Teman-teman yang lain bilang, ngapain sekolah tinggi dari Aliyah, universitas, kuliah pun jadi tukang waktu yang melayani orang makan. Yang satu udah punya tempat umroh, udah jadi pergi haji kemana-mana, mobilnya banyak, makanannya banyak,
urusannya. Belajar kewajiban, sholat kewajiban, puasa kewajiban, menghafal Quran adalah sunnah muakkad. Menjadi wajib jika di kampung itu tidak ada yang hafal Quran. Di kampung itu ada yang satu orang wajib jadi hafal Quran. Biar Allah menurunkan keberkahan yang banyak. Bapak Ibu sekalian, dalam Allah Subhanahu Wa Taala disangkanya. Jadi kalau sholat ikhlas, nggak pengen sehat, tujuannya bukan sehat, bukan untuk sehat atau kaya atau apapun kenikmatan dunia. Aku sholat dan bersyukur kepada Allah. Aku sholat sebagai tanda syukur kepada Allah. Mau miskin, mau kaya, terserah Engkau ya Allah. Mau sehat, mau sakit, terserah Engkau ya Allah. Tapi habis sholat berdoa minta. Habis sholat berdoa minta sehat, minta kekayaan yang sebanyak-banyaknya, kekayaan yang seberkah-berkahnya, kekayaan yang Allah ridhoi. Habis sholat minta itu. Yang belum punya istri minta istri, yang belum punya anak minta anak. Tapi setelah sholat jangan di awal sholat. Aku sholat karena kita berjodoh. Aku sholat karena kaya. Ya nyesel. Begitu nggak kaya, di sholat gak apa-apa. Apakah sholat lagi? Karena salah niat. Ya, nikah juga sama. Ya, karena engkau saya nikah ya Allah, perintah Rasulullah saya nikah. Tapi setelah nikah, doa Allah siap pada istri. Lalu hidup dia sabar syukur bersama istri, sabar syukur ikhlas tawakal, ikhlas sabar syukur tawakal, ikhlas sabar syukur tawakal. Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Berantem masih ada, berselisih masih ada. Selanjutnya maaf-maafan lagi dan Allah hidup dengan itu. Allah senang menawarkan berbuat salah lalu bertobat. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua orang bisa berbuat salah, harus berbuat salah. Kalau manusia akan berbuat salah, berbuat dosa, Allah mati semuanya. Allah nanti semua manusia yang akan berbuat salah, Allah ganti dengan manusia yang baru. Sebuah diskusi seperti itu. Jadi semua manusia kemungkinan besar berbuat salah dan dosa, tapi yang terbaik adalah setelah berbuat salah dan dosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istri minta maaf sama suami, suami minta maaf sama istri, anak minta maaf sama orang tua minta maaf sama anak-anaknya, orang tua minta maaf kalau yang salah karena berdosa pada anaknya. Intinya Bapak Ibu sekalian, kami nanti putra putri Bapak selama sekian tahun, alhamdulillah kebahagiaan wisuda hari ini, saya ucapkan alhamdulillah, barakallah. Jadilah yang wisuda menjadi anak-anak ayah yang di luar sana, anak-anak ayah yang tetap mengetahui 3 tujuan hidup. Mengetahui tempat gunung, terus minta sama Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi anak-anak yang terus mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Bahagiakan keluarga kalian, maafkan kesalahan dan kesalahan orang tua kalian, dan bangun malam seperti di sini. Ketika mereka mandi, semuanya mandi. Ketiga, paling keras nampak mereka tahajud. Di rumah juga sama yang wisuda ya. Mandi di rumah, apalagi yang ingin di rumah kan di sini kan ingin. Ayah suruh mandi kalian semua. Mungkin awal-awalnya kalian, lama-lama mereka kebal kalian mandi. Alhamdulillah. Ya, yang wisuda selamat menempuh perjalanan pendidikan berikutnya di pesantren yang lain, pesantren yang baru. Tetap istiqomah dalam iman, Islam, hijrah dan fisabilillah. Jihad dalam pengertian yang seluas-luasnya. Jihad ekonomi, jihad belajar, jihad bekerja, jihad beramal soleh, jihad dakwah. Terakhir bisa kita jihad seperti di Palestina. Karena orang-orang beriman akan Allah berikan macam-macam ujian berupa apapun terserah. Orang Palestina adalah orang-orang terbaik di muka bumi hari ini. Dihantam oleh peluru, dihantam oleh tank, dihantam oleh rudal, dihantam oleh bom, dihantam oleh kapal pesawat terbang membawa rudal. Mereka tetap tersenyum, mengucapkan la ilaha illallah. Tidak pernah mereka sedih berlama-lama. Bapaknya mati, ibunya mati, kakaknya mati, adiknya mati, nangis sebentar, nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
kali dan terus belajar Quran, menghafal Quran dan bertempur bersama pasukan-pasukan jihad di sana, menghancurkan kebatilan kezaliman yang diwakili oleh Israel dan Amerika untuk serangan. Bapak Ibu sekalian, ini bisa kami sampaikan. Bapak sekalian, perjuangan belum selesai. Ini mungkin baru awal. Yang diwisuda, yang liburan, ya tetap istiqomah. Zikir pagi petang, sholat waktu, sholat tahajud, sholat duha, dan zikir-zikir yang diajarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali mohon maaf atas segala kekurangan dan penyambutan Bapak Ibu sekalian di sini. Kami sebagai pimpinan mewakili semuanya jika banyak kekurangan dalam acara wisuda kali ini. Kami mohon maaf saya lagi sebesar-besarnya. Yang lain insyaallah segala kebaikan dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Selamat biaya kedatangan di sini, selamat datang ke sini. Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Ada pertanyaan sebelum kami tutup? Sampaikan Bapak Ibu. Ada? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, namanya meningkat belajar berikutnya dari panitia. Terima kasih. Ada nama wajib ajma'in. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Allah berkata Ustaz Muhammad baik tausiah maupun pembekalan kepada para santri juga kita semua, semoga bisa dipahami dan menjadi bekal-bekal untuk dibawa sampai nanti. Baik, kita lanjut pada berikutnya, itu pengambilan dari santri awal. Tapi sebelumnya Mas Imam minta tolong di ya, sambil juga untuk panitia konsumsi segera didistribusi untuk baik kepada santri awal untuk pengambilan bacaan goreng. Baik, kita baca.